Banyak juga Pak perkara narkotika. Jadi kadang-kadang kalau kita mutus telurnya dianggap ada main mata seperti itu. Ah, Padahal kita lihat juga ini kapasitasnya seperti apa. kembali bertemu lagi dengan kami podcast Salam Papua yang ada di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saat ini kami sudah kehadiran seorang tamu penting. Siapa dia? Kita akan segera memperkenalkan diri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Kita bersalaman ala Papua dulu. Oke, baik. Nah, kita sambil berdiri, Pak. Satu, dua, tiga. Berhasil. Ya, bersama saya sudah ada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika. Dengan hormat kami perkenalkan Bapak Putu Mahendra, SHMH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Sehat-sehat ya, Pak? Puji Tuhan sehat. Kelihatannya juga memang sehat. Cerah, sehat, semangat ya. Bagi kita itu sangat penting gitu. Iya, Pak Ketua. Ini kan langsung saja kita kepada topik yang mau kita bahas hari ini tentang kenapa masyarakat itu misalnya masih takut berhubungan dengan yang namanya pengadilan. Nah, kemudian apa sih yang ada di pengadilan, Pak, sehingga orang masih khawatir mungkin gitu, Pak? Iya, baik. Mungkin karena belum banyak pengetahuan tentang pengadilan, sehingga masyarakat masih agak takut atau tidak berani datang ke pengadilan. Itu aja ya. Kalau ada edukasi, edukasi untuk untuk datang ke pengadilan, biar jangan sampai takut seperti itu kan, karena banyak juga masyarakat perlu untuk datang ke pengadilan untuk baik itu sebagai pencari keadilan maupun masih urusan yang lain juga seperti itu. Kalau secara undang-undang, Pak, yang mendasari tugasnya pengadilan itu apa, Pak? Baik, kalau secara undang-undang kami kan ada undang-undang kekuasaan kehakiman, ya ada undang-undang Mahkamah Agung juga. Jadi di sini undang-undang Mahkamah Agung itu nomor 14 tahun 85, sudah ada 2 kali perubahan, yang terakhir itu nomor 3 tahun 2009. Ya, juga ada undang-undang Peradilan Umum, nah itu nomor 2 tahun 86, sudah ada 2 kali juga perubahan. Ya, dan memang terakhir undang-undang nomor 49 tahun 2009. Ada juga undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang memang yang 8 2004, namun yang terbaru itu 48 2009. Jadi, dan juga ada peraturan-peraturan lain yang berkaitan berhubungan dengan pengadilan negeri seperti itu. Jadi pengadilan itu adalah lembaga yang resmi bekerja sesuai dengan undang-undang, Pak, ya. Iya, betul. Iya, Pak. Terus kalau orang mau ke pengadilan itu apa aja sih, Pak, yang bisa dilakukan di pengadilan? Misalnya urus apa gitu? Baik, orang datang ke pengadilan itu pertama mungkin ada perkara pidana ya. Nah, jadi dipanggil sebagai saksi. Iya. Dipanggil di sini melalui penuntut umum, jaksa penuntut umum untuk datang ke pengadilan. Tentunya mungkin sudah ada berita acara pemeriksaan dari kepolisian, ya. Betul. Jadi dipanggil oleh jaksa untuk hadir di pengadilan. Jadi kepentingan di situ untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum. Iya. Ya. Dan juga untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Betul, Kemudian untuk kalau perdata itu ya tentunya saksi-saksi itu dipanggil dan dihadapkan ke pengadilan tuh oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Jadi untuk penggugat membuktikan dalil gugatannya. Jadi untuk tergugat itu untuk membuktikan dalil bantahannya di jawaban daripada tergugat. Itu aja sih. Jadi jadi di pengadilan juga diberikan kesempatan juga oleh terdakwa maupun atau penasihat hukumnya, advokat, untuk menghadirkan juga saksi yang meringankan. Saksi untuk membuktikan dalil bantahannya daripada surat dakwaan. Betul. Ya, jadi berimbang antara jaksa penuntut umum maupun terdakwa sama haknya untuk membuktikan di persidangan. Seperti itu. Pak, ketika orang mau dipanggil jadi saksi nih di pengadilan, itu yang memanggil sebenarnya pengadilan atau kejaksaan? Jadi untuk orang dipanggil ke persidangan itu sebenarnya pengadilan hanya pasif saja. Pasif, ya. Jadi kalau untuk perkara pidana yang memanggil itu jaksa untuk saksinya, untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian untuk saksi yang lain pun untuk kepentingan terdakwa maupun advokat, untuk membuktikan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Kalau perdata ya memang yang memanggil itu kan penggugat maupun tergugat untuk mengambil saksi ke pengadilan. Jadi untuk penggugat
tadi yang kami sampaikan untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, tentunya saksi-saksi dipanggil oleh mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya pengadilan hanya istilahnya hadir gitu ya, memimpin persidangan. Betul. Ketika saksi-saksi sudah datang ya sudah mulai gitu ya. Sudah mulai sidang ya. Nah Pak, dari pengalaman Bapak sendiri selama ini menghadapi sidang-sidang lah ya, sidang-sidang di manapun Bapak bertugas gitu ya. Kira-kira orang yang datang jadi saksi di pengadilan itu ada yang takut nggak sih Pak? Iya, mungkin secara awam pasti takut ya, karena datang ke pengadilan untuk bersaksi ya. Tapi memang kalau di perkara tindak pidana kan saksi-saksi yang dari berita acara pemeriksaan kepolisian kan sudah ada. Jadi, tentunya berkewajiban untuk datang ke pengadilan untuk bersaksi. Dalam hal ini untuk apa? Untuk sebagai saksi di sini juga untuk menguatkan sebagai pribadi ya. Jadi untuk kewajiban warga negara gitu, dalam hal di pengadilan. Jadi ya kewajiban sih, karena kan beliau saksi-saksi ini sudah diperiksa di kepolisian, di BAP ya istilahnya ya, di BAP. Namun ada juga seperti kemarin yang kami terakhir itu sidang mutilasi, karena kan ada juga yang takut datang ke persidangan, takut mungkin. Makanya kemarin sempat didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu LPSK dari Jakarta. Karena kan takut ya kalau mempersaksikan nanti ada apa-apa kan, itu kan masalahnya kan ada mutilasi berhubungan dengan aparat juga, jadi dan dipantau semua kan, dipantau juga semua persidangan kami. Seperti itu. Jadi ada juga lembaga untuk melindungi saksi dan korban, LPSK. Jadi sampai mereka harus pergi ke sana. Ya, jadi mungkin ada permohonan juga dari mereka untuk dilindungi. Jadi pada saat memberikan kesaksian seperti itu, termasuk korban juga. Korban pun di perkara pidana juga wajib untuk memberikan kesaksian juga untuk hadir, betul. Saksi korban begitu. Gitu. Iya Pak, tadi masih terkait dengan rasa takut sebagai saksi nih. Biasanya kan ketika bersaksi nih ya, yang pernah kita liputan sidang gitu ya. Kadang kan sampai hakimnya juga kayak nada tinggi begitu. Itu gimana Pak? Baik, jadi memang kami selalu diingatkan oleh pimpinan ya, dalam bersidang jangan sampai terbawa emosi, suasana dan emosi, memang harus dijaga. Walaupun memang kadang entah itu dari pihak penuntut umum atau mungkin advokat agak nadanya lain kan tinggi, tapi memang kita harus selalu kontrol diri. Ya, dan juga jangan sampai juga nanti saksinya terpengaruh kan secara emosional. Jadi kan kita memberikan kesempatan mereka secara kejiwaan itu tenang dalam memberikan kesaksian, jangan sampai senyaman mungkin ya. Takutnya nanti begitu kita rame nanti blank gitu saksinya, mau ngomong apa lagi sudah. Kalau pingsan gimana Pak? Iya, jangan sampai pingsan kan gitu ya. Akhirnya memberikan dampak persidangan bisa diundur, jadi molor lagi kan. Jadi gitu. kurang lancar. Tapi pernah nggak sih seperti itu Pak? Pernah waktu di PN Suku Minasa. Iya, saksinya pingsan. Karena sudah ramai semua. Ambulans datang dong Pak? Enggak, kebetulan langsung ditarik keluar ada yang bantu untuk biar mungkin karena sudah tegang persidangan. Hobi ya Pak, takut hampir jatuh pingsan, makin ramai dari pihak keluarga korban seperti itu. Kalau kita wartawan Pak, bukan lagi sidang yang diliput Pak, pingsannya. Seperti itu. Iya begitu ya. Nah, kemudian Pak, ketika seseorang mau jadi saksi di pengadilan, apa sih yang harus dipersiapkan gitu Pak? Ya, kalau mau jadi saksi tentunya kalau sebenarnya paling utama sih mentalnya ya. Mental ya kesiapannya. Tapi kalau untuk perkara pidana kan sudah pernah diperiksa di BAP polisian kan, berarti kan sudah mengikuti apa yang disampaikan seperti itu. Kalau memang betul yang disampaikan di BAP itu kan kita periksa lagi kemudian di persidangan. Atau dia bantah lagi bisa kan Pak? Ya, ada beberapa sih ada juga dibantah, tapi kan kita tetap mengacu pada pemeriksaan saksi di pengadilan. Walaupun ada BAP-nya seperti itu. Berarti yang dipakai yang pas di pengadilan di pengadilan. Bukan yang di BAP. Bisa juga di BAP kalau memang keterangannya sama. Seperti itu. Ada juga memang satu dua yang memang dibantah, berubah kesaksian gitu. Ya, betul. Ya kita hargai juga kan apa yang disampaikan, karena kan saksi itu disumpah untuk memberikan keterangannya. Kalau memberikan kesaksian yang tidak benar kan ada sanksi pidananya juga.
Seperti itu. kesaksian palsu. Kesaksian yang tidak benar ya. Yang tidak benar. Oh ya. Oke Pak Putu. Pak, sejauh ini ya yang Bapak lihat sendiri ketika orang dipanggil bersaksi di pengadilan, mereka antusias nggak sih Pak? Atau panggil 1, 2 kali, 3 kali gitu dari pengalaman yang Bapak dapatkan mungkin dari kejaksaan, mungkin saksinya nggak datang Pak, misalnya gitu. Ya, baik. Jadi saksi ini ya kita juga nggak nuntut karena kan mereka juga ada kegiatan ya. Ya kan. Mungkin 1, 2 kali, 1 atau 2 kali, mungkin ketiga baru datang. Untuk yang perkara pidana ya. Tapi kalau untuk sudah sampai kedua kali itu tidak datang, kadang-kadang oleh jaksa pun dimintain oleh ke hakimnya, ke pengadilan untuk ditetapkan untuk panggil paksa. Artinya nanti dijemput sama aparat untuk datang ke pengadilan. Artinya untuk memperlancar persidangan, untuk mendukung proses peradilan. Jadi setiap warga negara memang mempunyai hak untuk memberikan kesaksian kalau apa yang dia berhubungan dengan perkara yang dengan kejadian yang dia ketahui seperti itu. Kalau misalnya nggak datang berarti dia nanti kembali ke BAP atau gimana sih Pak? Jadi kalau tidak datang itu kadang kalau jaksa menurut masih kurang saksinya untuk pembuktian, tentunya bermohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan untuk dipanggil paksa. Panggil paksa. Ya. Boleh ya? Boleh juga. Cuma kadang apabila ada saksi yang berjauh tempat tinggalnya dan di BAP sudah ada berita acara sumpah, kalau sudah beberapa kali dipanggil bisa juga dimohonkan jaksa untuk dibacakan, tapi kita tanyakan dulu persetujuan dari terdakwa maupun dari pengacaranya, penasihat hukumnya, seperti itu. Apakah keberatan atau tidak? Tetap juga bahwa di pengadilan itu menjaga supaya hak asasi manusia juga tetap dijalankan Pak ya. Betul ya. Jangan saya tidak, pokoknya kamu begini. Bisa aja hakim kan ada yang galak juga Pak. Ada nggak sih Pak yang galak hakimnya Pak di pengadilan negeri Pak? Ya tergantung persepsi orang masing-masing ya. Ada yang depan ini hakimnya normal saja, ada yang agak-agak tinggi suaranya. Ada yang low Pak ya? Ada yang high tensi juga. Iya. Pak, sampai sekarang nih Pengadilan Negeri Kota Timika sendiri kan kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 ya. Pak, kelas 2 ini apa sih Pak yang menjadi seberapa besar kewenangannya gitu? Kasus-kasus apa sih yang disidangkan di sana Pak? Kalau untuk kewenangan kasus yang disidangkan sih pada intinya perkara-perkara pidana ya. Kecuali perkara tipikor yang sesuai ketentuan undang-undang harus disidangkan di ibu kota provinsi. Ya. Dan termasuk perkara perdata PHI juga itu di ibu kota provinsi. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi kalau perkara secara umum pidana termasuk pidana khusus seperti narkotika itu memang di pengadilan kelas 2 ya seperti itu di wilayah hukumnya. Iya, waktu itu kan sempat juga mewacana Pak bahwa di Timika itu kan kenapa sih kok nggak ada PHI gitu kan, karena kasus-kasus di sini kan ini kan kota tambang gitu ya. Pernah juga ada wacana seperti itu dan itu beberapa tahun lalu, tapi kayaknya sekarang kayak meredup karena secara kos gitu ketika orang sidang di Jayapura kan besar Pak. Apa ada kemungkinan ke sana Pak? Baik. Jadi untuk memang ketentuan undang-undang untuk peradilan hubungan industrial itu ke ibu kota provinsi. Harus di kota provinsi. Cuma kalau ada aturan lain bisa, seperti contohnya di Pengadilan Negeri Gresik. Itu bukan di Surabaya, ada juga di Gresik karena memang dimintakan. Jadi, boleh. Jadi dimintakan, tapi ada dukungan dari Pemda sama DPRD. Dengan dukungan data dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut. Kalau banyak, ya nanti numpuk di Surabaya kan jadi apa ya? Tadi saya sampaikan juga mengenai biaya untuk transportasi dan kosnya lumayan kalau besar. Ya, jadi memang untuk di Timika ini kan untuk perkara PHI itu pengadilan hubungan industrial larinya ke Jayapura. Ya. Dengan adanya pembentukan provinsi baru Papua Tengah ini nanti akan beralih ke Nabire. Tapi ada tahapan prosesnya. Tetap juga Pak kos Pak. Tetap juga kosnya. Tetap juga naik pesawat soalnya. Cuma memang lebih baik sih memang di Timika. Cuma ya kita nggak bisa mengusulkan sendiri. Mesti ada dukungan dari Pemda dan Dewan DPRD dan dengan dukungan data perusahaan yang ada di Kabupaten Timika ini. Daripada nanti jauh-jauh sidang ke Jayapura, Nabire, kan lebih baik di sini.
Kalau nggak di sini aja, karena kan kalau di Nabire kan perusahaan boleh dibilang mungkin tidak banyak ya. Iya. Jadi Timika ya harusnya lebih banyak, iya. difokuskan di sini. Iya. Oh iya Pak, selain tadi kembali kita ke soal fungsi daripada pengadilan negeri sendiri. Itu kan tadi misalnya ada kasus pidana, ada perdata, terus kasus apa lagi Pak urusan orang ketika orang datang ke pengadilan Pak? Baik, jadi ada pula kasus perdata permohonan. Jadi ini hanya sepihak saja, tidak ada pihak lawannya. Seperti misalnya dia ngajukan permohonan, ada kesalahan di aktanya, misalnya di KTP-nya, atau di kelahiran, akta kelahirannya, ada mau perbaikan, biasanya langsung mengajukan permohonan di pengadilan negeri. Tetap disidangkan juga, itu kita periksa baik-baik. Yang sampai ada penyeludupan hukum di situ. Data ini kan karena beberapa kali kami temukan di sini, ya kadang-kadang dia mau menggantikan saudara kandungnya untuk kerja di tempat saudara yang sudah meninggal. Ada kasus begitu Pak ya? Ya, kita mengantisipasi ya. Antisipasi. Atau juga mungkin karena banyak bantuan-bantuan bantuan langsung itu kan, identitas itu kan kita tidak boleh ganda ya, kan harus tunggal itu. Ya, sampai dapat 2 kali. Jadi kita mengantisipasi itu, kita periksa baik-baik namanya apakah ada untuk perubahan ini benar atau tidak, kan didukung bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi. Nah, itu untuk permohonan perdata, permohonan ya. Kemudian ada juga layanan kami mengenai surat keterangan. Karena yang tidak pernah dipidana banyak sih untuk prasyarat, seperti kemarin di PRK maupun dari KPU juga ada, dari banyak untuk. Ada juga untuk lamaran kerja juga ada untuk surat keterangan tidak pidana. Dulu kan hanya SKCK dari kepolisian, ada lagi yang baru. Tambahan juga seperti itu ya. Mungkin ada beberapa persyaratan dari yang harus dipenuhi. Mungkin untuk hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu seperti itu. Iya. Nah, kembali lagi Pak soal tadi bahwa pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat gitu Pak. Sejak kapan sih Pak harus dapat edukasi tentang hukum ini sehingga kita ya melek hukum lah begitu. Sejak kapan sih Pak harus dimulai? Jadi sebaiknya sejak dini sih. Sejak dini, karena memang kita memberikan edukasi itu kan ada juga aturan-aturan kalau kita terapkan ya dari sejak dini ya, seperti membuang sampah pada tempat sampah, ya kan? Mulai dari hal kecil, ya, atau datang ke sekolah tepat waktu, kan itu ada aturannya ya. Walaupun memang tidak tertulis baku, tapi kan dididik sejak kecil untuk membangun karakternya. Seperti itu. Jadi nanti ke depan dia pasti akan bisa cepat menyesuaikan dengan aturan yang tertulis seperti itu. Jadi seperti itu. Pentingnya juga memang di dalam mulai dari keluarga, dari keluarga, ya sekolah. Biasanya kan semuanya diawali dari sini. Dari situ, atau mungkin juga rumah-rumah ibadah. Iya, betul juga dari rumah ibadah. Seperti itu. Pak, sejauh ini dengan status pengadilan negeri itu kelas 2, sebenarnya berapa sih hakim Pak yang dibutuhkan untuk menyidangkan ratusan kasus setiap tahun? Ya, baik. Idealnya? Kalau untuk idealnya ya di kelas 2 mungkin dilihat dari banyaknya formasi hakim di kelas 2, terus dilihat dengan jumlah perkara setiap tahunnya. Jadi Mahkamah Agung kan tidak sembarang juga untuk menempatkan hakim di satu tempat gitu. Jadi mereka lihat berapa jumlah perkara setiap tahun. Jadi seperti kami di Timika ini kan dilihat jumlah perkara setiap tahun. Jadi mungkin minimal 5 orang hakim termasuk ketua dan wakil sudah bisa untuk mengcover seperti itu ya. Semua persidangan ya. Kalau misalnya agak lebih mungkin akan ditambahkan lagi untuk hakimnya untuk di penempatan tugas di pengadilan kelas 2 seperti itu. Jadi nggak sampai empot-empotan Pak. Iya, kalau dirasa kurang memang sih ya, dengan jumlah perkara ratusan sih ya memang kita butuh atur strategi harinya, kapan sidang pidana, perdata hari apa, biar kita bisa membagi waktu seperti itu. Jadi jangan sampai kemalaman sidangnya, kasihan. Kan pernah juga kan Pak? Memang pernah satu kali. Saya pernah dengar Pak sampai malam gitu. Malam ya, kasihan Pak. Bukan ada uang lembur itu Pak? Enggak ada. Enggak ada uang lembur, enggak ada uang sidang. Enggak ada gitu ya? Iya, cuma ya kita kan kasihan bagi yang datang untuk bersidang saksi di pengadilan. Jadi kita dahulukan saksi untuk, kalau saksi datang kita persiapkan dulu biar mereka bisa cepat segera pulang. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya Pak, kalau misalnya
Setahun itu berapa sih Pak? Kayak di Timika sendiri berapa ratus sih Pak setahun untuk semua kasus lah yang disidangkan? Ya kalau pidana sih ratusan. Ratusan ya? Iya, di atas 100. Banyak ya? Iya. Dan perdata pun Banyak juga. iya, banyak juga. Kalau dihitung dengan perdata permohonan, perdata gugatan itu di atas 100 juga, Pak. Buset. Iya. Padahal kecil gini Pak ya? Iya. Iya, seperti itu, Pak. Tugas negara kita harus emban. Iya. Pak, saya dengar juga tingkat perceraian tinggi ya Pak di Timika ya? Iya. Tingkat perceraian memang tinggi di Timika ini karena memang ya pada dasarnya sih faktor ekonomi juga. Iya. Maksudnya Pak, faktor ekonomi gimana Pak? Ya jadi faktor ekonomi ya masalah keuangan di keluarga. Keuangan, ya? Betul, seperti itu. Akhirnya cekcok, akhirnya ribut seperti itu. Itu ada 02. Nggak ada solusi. Kalau kosong zona nggak tahu ya. Seperti itu Pak ya? Seperti itu ya. Iya. Pak, dengan hakim 5 orang Pak, ada nggak potensi misalnya gini, sekian ratus kasus yang ditangani, mungkin ada nggak yang main mata Pak? Oh, kalau main mata itu banyak juga yang coba-coba. Tanda kutip loh, Pak. Tanda kutip ya. Iya. Iya. Ya, tapi kan kita lihat fakta persidangan, Pak. persidangan, Ya, Pak. kita Tetap tidak boleh mengacu macu fakta persidangan. Ya, karena orang datang ke pengadilan kan sebagai pencari keadilan. Mencari keadilan. Iya, kan seperti itu, Pak. Iya. Jangan sampai Pak. Jangan sampai, Pak. Iya, masalahnya kan dengan 5 orang ini menangani kasus ratusan, jadi peluang itu besar sih sebenarnya Pak. Iya, ini banyak juga sih yang mencoba-coba, tapi ya saya yakin lah semua kami itu memutus itu berdasarkan fakta persidangan. Kan cobaan juga ya Pak. Nah, langsung dia gini Pak, misal contoh nih Pak. Contoh saja. Nih 1 koper Pak, tolong Pak diputus di bawah setahun gitu. Pernah nggak Pak? Enggak lah Pak. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Atau kalau misalnya ada gimana Pak? Enggak. Mikir nggak Pak? Kita sesuai aturan yang ada. Aturan Pak. Tetap pada hukum Pak. Pada hukum, kita gali fakta hukumnya, fakta yang ada seperti itu. Kasihan Pak orang Pak, kasihan. Sudah apa ya? Banyak juga Pak perkara narkotika. Jadi kadang-kadang kalau kita mutus telur rendah dianggap ada main mata seperti itu. Padahal kita lihat juga ini kapasitasnya seperti apa. Mungkin baru 1 kali jualan atau di peranannya iya. Kalau sudah banyak kali jualan ya tentu beda Pak hukumannya. Itu kita lihat semuanya yang di fakta persidangan Pak. Iya. Untung ini bukan di Kolombia Pak. Kolombia lebih keras lagi Pak. Iya, di sana kan langsung main koper Pak. Iya. Bukan lagi Pak nomor rekening mana enggak Pak, langsung koper Pak. Nih, tolong bebaskan anak buah saya misalnya. Pak, coba misalnya datang gitu Pak ke ruangan Bapak gimana Pak? Tindakan Bapak apa Pak misalnya? Ya, jadi di kami ada aturannya kalau ada yang mau menghadap masih terkait dengan perkara, Nggak boleh. kita bisa terima di ruang terbuka di bawah dan ada saksinya juga untuk maksudnya apa ini kedatangannya. Seperti itu. Kita tidak bisa langsung terima di ruangan-ruangan lain karena kan kenapa ada pelayanan terpadu 1 pintu di depan agar supaya jangan orang itu masuk ke dalam. Nggak boleh. Back office ya harus di front office seperti itu. Kalau di luar Pak, ketemu di luar Pak. Nggak boleh lah Pak. Nggak boleh ya. Kembali lagi ke orangnya Pak ya. Iya. Ya, jangan sampai Pak. Kalau tidak sengaja sih nggak apa-apa ya. Kita kan nggak janji ya seperti itu. Iya, karena kan kayak kasus-kasus di bangsa kita lah ya banyak. Misalnya yang kasus-kasus ini harusnya logikanya masyarakat kan sekarang jalan Pak. Orang sekarang melek hukum itu luar biasa. Betul. Dengan media sosial. Iya. Gitu. Pasti orang bilang wah ini kayaknya ada apa-apa nih. Akhirnya kan ditelusuri. Iya. Akhirnya memang ada sesuatu gitu yang terjadi. Di pengadilan Timika sendiri sejauh ini gimana Pak? Ya, memang kalau di kami kan keterbukaan informasi sudah jelas untuk publik ya. Sidang kan terbuka untuk umum bisa diliput juga oleh wartawan ya. Kecuali untuk untuk saksian ya. Kalau di live seperti itu kan nanti apa gunanya kita sidang satu persatu kan? Maksudnya jangan saling mendengarkan saksiannya, jangan sampai mengganggu saksi yang lain kan. Nah, kalau misalnya itu kan memang makanya sidang terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa datang lihat untuk menyaksikan. Tergantung kasusnya ya Pak juga. Kalau untuk persidangan anak memang tertutup untuk umum atau perkara kesusilaan jadi tertutup. Tapi nanti kalau pas putusan terbuka kok. Oh boleh ya. Boleh ya. Jadi masyarakat pun lihat putusannya.
Tapi kalau masalah masih kesaksian, memang tertutup karena kan kesusilaan. Kita menjaga privasi mereka juga. Mengandung unsur XX Pak ya. Iya. Ya, tapi Pak sejauh ini Pak di Mimika sendiri dari pengalaman Bapak sesudah bertugas di sini, kesadaran orang untuk datang ke pengadilan itu gimana Pak? Ketika oke lah yang panggil kejaksaan atau kepolisian gitu. Sejauh ini mereka datang sesuai dengan jadwalnya sudah tepat nggak Pak? Iya. Jadi selama ini saksi yang datang kalau misalnya perdata kan mereka yang ngatur ya untuk saksiannya kan baik penggugat maupun tergugat. Tapi kalau pidana itu kan kadang satu kali panggil mungkin dia sibuk lagi kerjaan. Bisa saja ya. Bisa saja nanti kita jadwal kembali minggu berikutnya untuk sidang biar sudah paham dia untuk datang seperti itu. Iya. Itu jadi memang kewajiban sih untuk memberikan saksian kalau perkara pidana kalau sudah masuk keterangannya di BAP kepolisian seperti itu. Memang kadang-kadang jaksa tidak ngambil semua juga saksian itu. Kalau beberapa orang aja sudah dianggap cukup oleh jaksa penuntut umum, ya silakan saja. Kita kan tidak memaksa jaksa untuk wah semua di BAP 20 saksi harus datang gitu. Wah kayak iya kan gitu. Jadi sampai malam untuk pada pagi. sampai malam. Iya, kalau jaksa bilang 5 saksi dengan ahli 1 sudah cukup ya sudah. Cukup, ya. Kita tidak bisa maksa ya silakan karena beban untuk pembuktian surat dakwaannya kan ada di jaksa penuntut umum. Di JPU ya. JPU, iya. Seperti itu. Oke. Pak, kemudian yang tidak kalah menarik juga adalah ketika ada kasus anak-anak di bawah umur yang jadi terdakwa, Pak. Itu seperti apa sih Pak proses sidangnya? Ya, jadi untuk anak-anak yang di bawah umur ya, ya kan ada undang-undang yang sudah mengaturnya ya. Nah, kan di sini kami pun ada pelatihannya juga hakimnya kan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Ya untuk itu kan ada aturan-aturannya seperti itu dalam persidangan. Untuk anak biasanya didampingi sih, didampingi sama orang tua atau dari lembaga-lembaga untuk mendampingi anak di persidangan. Jadi untuk memang perkara yang berkaitan dengan anak memang sejak itu tertutup ya. Ada perlakuan khusus seperti itu. Tapi nanti pada saat putusan memang terbuka. Terutama pada saat pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi anak ya ada aturan tersendiri. Apalagi di sistem pembinaan anak itu SPPA itu kami itu pada saat pemeriksaan mesti lepas atribut toga jadi jangan sampai takut seperti itu ya, baik hakimnya maupun jaksa penuntut umum maupun mungkin ada didampingi advokat ya semua harus lepas toga dibuat biar tidak takut biar bisa rileks untuk penyampaian. Tapi apa misalnya gini Pak, misalnya kan perkara anak di bawah umur ini misalnya dia ya memang jahat sekali gitu, tetap perlakuannya sama Pak? Ada aturan perlakuannya sama undang-undang. Betul, ada perlakuannya, iya. Ya misalnya kan, katakanlah dia kasus, misalnya 380, apa sih, pokoknya 380 ya? Kasus yang lain yang lebih berat gitu ya, yang lebih berat. Tetap juga perlakuannya sama? Perlakuan khusus itu ancaman pidananya kan tidak seperti pidana yang diancam orang dewasa ya. Ya jadi setengahnya itu untuk ancaman pidananya. Setengahnya nanti ya. Tapi pada saat proses tata cara persidangan pun ada perlakuan khusus juga seperti itu. Iya. Oke. Ya mungkin ini Pak di sesi terakhir Pak mungkin Bapak bisa kasih closing statement lah supaya orang tidak takut berhubungan dengan pengadilan Pak. Supaya orang datang ketika dipanggil jadi saksi atau mengurus berbagai hal di pengadilan itu mereka bisa datang Pak. Ya, mungkin bagi masyarakat ya yang mencari keadilan bisa datang ke pengadilan negeri, terutama di pengadilan Kota Timika, jangan takut ya. Mungkin dengan adanya podcast ini juga bisa menambah wawasan. Bukan hanya di pengadilan negeri sebenarnya, institusi seperti polisian, kejaksaan juga bisa juga dengan adanya edukasi, terutama ya mungkin podcast seperti ini juga mungkin ada edukasi yang lain di media sosial jangan khawatir dan takut datang ke pengadilan karena urusan pengadilan bukan hanya
perkara pidana dan perdata. Iya. Ada juga urusan tertentu seperti surat keterangan. Banyak ya, Pak? Pihak saya secara sepihak untuk perbaikan identitas di KTP maupun akta kelahiran seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Pak Ketua sudah ngomong, jangan takut kalau datang ke pengadilan. Di pengadilan itu bukan hanya soal ketok-ketok palu saja. Banyak hal yang bisa diurus, saudara. Jadi Bapak Ibu, lewat edukasi ini kami percaya masyarakat Mimika menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tahu hukum dan taat sama hukum. Itu saja perbincangan kita dengan hari ini dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Bapak Putu Mahendra SHMH. Terima kasih banyak Pak sudah datang di podcastnya Salam Papua. Salam Papua. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Mimika atau masyarakat Indonesia lah secara umum. Saya tutup dengan burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Papua. Salam Papua. Salam lagi Pak, salam lagi Pak. Kurang bunyi Pak. Santai Pak, santai. Oh iya. Enggak, ini aja. Gimana? Oke, mau kita main.